Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji dan syukur karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ada Allah pada hari yang berbahagianya bagi beri kita yang kesempatan sehat, kesempatan umur panjang, sehingga kita bisa berhadir di aula kan bersama yang berbahagianya. Kemudian salawat dan salam kepada masjid atau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan beliau, para sahabat, keluarga, para tabi'in dan sebagainya, sehingga perubahan peradaban bisa kita rasakan dengan aman nyaman seperti saat ini. Penghormatan kamu kepada Ketua Ekonomindra Menteri pertama, bahwa yang berbahagianya untuk disampaikan luar biasa, panjang lebar. Kemudian penghormatan lenduan dan rasa terima kasih kepada para panitia, khususnya Ketua Panitia, Ketua Akma, kemudian seluruh panitia yang telah menyukseskan acara yang berbahagianya, acara aktivis mahasiswa Indrapuri. Oke, baik. Sebenarnya dulu hendak lebih pegah balik karena waktu muka dia kuat mal kono pegah apa itu latih dia pun pegah lah boleh pegah yang dulu. Kemudian Ketua Ekonomindra Cik Mundani kami sampaikan secara umum dan secara khusus tujuannya apa setelah kita kuliah. Ya. Jadi don secara pribadi kayaknya pun pegang, kau lama datang aku kan. Oke, baik. Acara yang berbahagia adalah silaturahmi aktivis UIN Indrapuri, disingkat SIAKUI. SIAKUI dan tema maju bersama dengan bersatu. Ya, maju bersama dengan bersatu. Kena mesahu adungan ado di dalam nangro genebah raja baik sampai malah ditanya truk singo buru kukong bersama. Ini gawat lah. Kalau kita terjemahkan kena mesahu adungan ado, mari kita mesahu, mari bersama-sama adun abang dan adik di dalam nanggro kena bahraja baik sampai malah itu mana malu kan baik sampai lain yang tak lain di lain lagi orang bintang lain ya lain kita truk singo buru hukum bersama truk singo suruhnya aku malah masa yang panjang berarti luar biasa jangka panjang. Okey, baik, nyampe hajam karena pegang penuh dan lemah. Nyo kalau lemah kan? Menyo hal lemah baca nyo no. Macam kalau nyo dari nyo cuba no tu ya. Pom jak kuliah luar beti belah. Lagi gigentok ya cuma tumayu. Nah, dayana. Okey, baik. Sebenarnya puno nasle kamu pegang silat cukup bah laga pegang silat. Cuma karena mungkin laptop pertama kedua dah hana sinkron ngaji apalah daya kan. Kita baca betul lagi ada bunga di menunggu kan kau siapkan dari baru. Dua minggu, ya. Dua minggu mah hana putkenan hana jodoh orang. Okey, baik. Aktivis UIN Aran ini yang pertama sekali mungkin dari UIN Mandu. Najib mungkin berondro yang akan di UIN kan, apa pun, ya kan? Mungkin sekilas saya menceritakan sedikit bagaimana terbentuknya aktivis UIN grupnya. Jadi Pak Mudu tu, yang panjang sejarah. Antes tanpa wablah, macam mana? Pokok dah beri, kahana buku. Cerita singkat-singkat macam. Butuh nak. Okey, bangun dulu fikir ya. Nyo mesti tiga mana dah cakap tu dah flashback belakang lo. Yang bangun dulu fikir nyo pangkamanan di Indrapuri hanya lemah lagi. Hanya lemah.
lo demang ruang kuliah lo cek sih bukan karena orang tua senior lo yang cek peruntuk na awak cari dia peruntuk na awak nak beri karena lo nak beri cek nak beri setiap ruang itu kadang ruang tidak lo padahal ramai dah diwinan awak nak beri je kuliah nah di Serembi di usia anak salah nyon kita bicara harian di winaran ini ya kan mendukung pikir itu pegang grup apa mempegang grup supaya karena kalau sendiri itu hana sanggup tak cover kan tak cover dulu hana sanggup jadi pegang grup pertama grup mandung dan alhamdulillah ramai dan waktu yang list pak acaranya ramai tak nyo kebayang buno made lumayannya puno ruangannya kan tu cama hantaloi gitu hantaloi kena barunya pertama sekali ya nyo bahan tu cama ubur dah urpayi bang pre mungkin nak coba dalam kadalah kabur aja kemudian mama akan jawab lang ada buat aja jawab lang kan jadi nalasa dulu sehingga alhamdulillah yang pro-nya ya orang-orang yang memang aktivis sejati ya kan yang dia aktivis sih cuma karena ni pun insyaallah ya kan insyaallah kedepan insyaallah ada niat dari kita namun dalam hari atau dalam perjalanan kendala-kendala yang mungkin perlu boleh kena orangnya aktivis sih tapi yang lemah orang dah wajah-wajahnya wajah-wajah aktivis sejati orang yang kalimah leno itu yang pertama. Okey, melihat dari sejarah lagi alin tapak mendu ya ramai halang grup ya sehingga insyaallah akan buka program di Dengku YD Dengku Agma ya agak buat program kemudian sonan ajra ala afkar majra al afkar kemana tu okey, menjadi flashback dari Quran cuma ni bahasa serius mau dah menjaga rekam itu kita sebarkan orangnya tapi hendak pun dah sampaikan juga tapi kan yang pertama mahasiswa yang nak kumpul kuliah kumpul kuliah menjak dari Dapuri Darussalam cukup je oleh 20 minit kadang-kadang 40 sampai 50 minit betul kadang 20 undang lebih kata 50 minit 20 minit wah prima gawat tahu yang malah kalau lo rupanya lo nepro ni wah prima habis jaruh Honda lagi mah lagi mah Allah kumpul dan jak kuliah dari Dapuri Darussalam siapa yang mau tunjuk tangan saya ada alasan ucap jazah mendang ada pun kelima kita ajak kuliah di kampung tapi tiba kubuk kuliah ibu kubuk kuliah udah salah apa kan juga apa je dia nak itu kubuk kuliah untuk apa kuliah dari Indapuri Darussalam di Indapuri hana kuliah okey laga yang penting jawab lagi ala kubur udah salah ya kuliah ya cek jaza beres itu yang paling ujung kubur kuliah ramai yang bantu juga Syekh Bani anak buku yang penting kita punya alasan ya untuk apa kuliah dan tentunya mungkin pertama sekali itu kuliahnya karena benda kampung pertama ya kuliahnya untuk tujuan akhir untuk kerja agaknya enggak gelar untuk kerja minta kerja agaknya enggak kemudian tujuan kita berbeda-beda ya, namun ketika di kampusnya ngapain saja? Bagaimana di kampusnya? Belajar. Jadi tamang dia dari Dapuri, tamang kuliah ruangan kupluk atau ruangan hepul kurung, ya kan? Awal lebih dengan rasa berapa waktu nak orang mana lagi ya? Tamang orangnya tamang. Tamang orangnya dia dari Dapuri Darussalam, nyan alhamdulillah nak tamang dulu. Dosen, ada pengalaman saya
ya. Pada hari Kamis, pada hari Kamis saya masih teringat sampai hari ini ya. Pada hari Kamis saya buru-buru sampai saya tertabrak orang di simpang Pehenan SMA Tibre Semahani. Pagi di situ kan ada polisi di situ. Nah polisi jadi kepala Honda jual ya. Ipok piti ipok kan boleh piti ipok. Yo kisah nyata lo murahnya. Bahkan dan uleh tu utama kuliah. Kadang orang final orang. Piti ipok. Jadi bang kapan dah bang? Becah bang. Pikir kau. Saya nak tengok kena ulingo. Dia kan pikir kau. Saya nak dengar karena nyo karena bakung Honda digaraknya mata tak dalam lingo. Nanti kubah lingo. Tadi dia kan pikir kau dalam lingo. Tak tamping kerana harga kan baru lingo kan. Mati kereta apa? Hana mati si. Icok kunci mati lawak. Ya, mati lawaknya. Orang ida ke sim lagi. Hana si mode yang batu haru. Hana si. Lagi sengka. Nah sengka, campur sengka. Si mana? Jodoh KDP. KDP saya kasih ke dekat tu. KDP saking tidak fokusnya, ya. Saking hana pun berarti hana fokus bahasa ya. Jo KDP ini KDP kelebangnya, ya. Si mana? Belum siap bang. Saya nggak tahu ngomong apa lagi, sehingga saya bilang spontan, belum siap bang. Saya bilang, pernah awak kah? Buat Napoli. Jawabannya deh. Karena dua polisi itu. Saya jumpa abang itu, saya bilang, pernah awak kah? Orang bilang, saya bilang orang Napoli. Baik, mana boleh Napoli? Buka SIM dengan abang? Gaya bang. Ya, mungkin abang itu orang Napoli juga, mungkin ya kan? Nah, saya bawa kereta lagi, ya, karena dia kasih kunci. Pas sampai Darussalam tu dah lalu, dah 8:30 masuk jam 8 kurang 15 masalah. Ya. Sampai ke sana 8:30. Bayangkan bagaimana dosen ketika itu garang sekali ya, yang paling ditakuti oleh mahasiswa dan mahasiswi. Ya kan? Garang sekali, telat enggak boleh masuk lagi. Itu dalam perjalanan saya sudah menyiapkan apa yang harus saya sampaikan. Ya, karena telat tadi. Pas sampai ke sana matiin kereta Syah Ki ada nama orangnya. Bayangkan dari Indapuri Tapok bunga-bunga sekali, Tapok rinti ram, makalah rinti proses. Terus boleh ada namanya tabu tok ada kuliah. Bayangkan. Ya, itu berbicara ngapain di kampus, ya kan? Tapi alhamdulillah kalau berbicara ngapain di kampus, ya, saya nggak pulang lagi. Ada teman-teman saya dari Mondasi, kemudian mereka hidupkan kereta lagi, pulang lagi. Tapi saya nggak pulang, saya nongkrong kadang-kadang di Prodi, kadang-kadang saya nongkrong di HMP, ya. Dulu itu namanya HMJ, ya. Di situ nongkrong. Kadang-kadang pulang malam nggak ada pulang, baju di situ, mandi di kampus, ya. Semua di situ. Seringnya seperti itu, ya. Itu berbicara ngapain di kampus, ya. Karena nanti arahnya saya akan bilang Pak, organisasi, ya, seberapa penting berorganisasi, ya, yang konteks saya katakan di kampus tadi, seberapa penting. Kemudian berbicara organisasi itu sangat penting. Ada yang mau angkat tangan satu mengatakan seberapa penting organisasi sebelum saya bilang. Ada? Tidak ada? Tak uji, yang kemah. Ini dari tak uji ke apa? Seberapa penting? Bagi saya penting. Penting sekali ya, sangat penting. Ibu bendahara? Penting sekali. Penting sekali, mungkin boleh lebih juga. Lebih. Amat sangat penting. Kalau tak uji sangat penting, ibu bendahara amat sangat pentingnya kalau lebih ada. Okey, saya akan mengatakan seperti ini. Yang pertama sekali, berorganisasi itu secara internal, ya, itu silaturahmi. Kalau dulu kita itu kuliah, misalkan ada 3 unit atau 4 unit, ya, kita kena unit 1, ya.
Itu kita itu hanya kenal dengan unit satu saja. Ya, 30 orang atau 32 orang di situ, kita hanya mengenal unit kita saja. Ya. Itu yang pertama. Itu kalau tidak orang berorganisasi. Kemudian kalau orang yang berorganisasi, dia itu akan mengenal satu letting. Ya, satu letting, kemudian dia itu akan mengenal satu fakultas, dia itu akan mengenal satu universitas. Itu saya bicara internal. Ya. Yang kedua, eksternal. Ya. Eksternalnya apa? Eksternalnya kita bisa membangun relasi, ya, dengan lembaga-lembaga luar. Dari UIN, kemudian kita bisa membangun di Usia dengan kedua BEM Usia, ya, dengan dosen-dosen Usia, dengan dosen UIN juga seperti itu, dengan dinas sosial, bukan lembaga-lembaga luar. Nah, itu sangat bermanfaat. Ada yang bisa mahasiswa lakukan, dosen tidak bisa. Apa itu? Misalkan saya hari ini itu, maaf, ketua senat apa sarjana, ada pasca sarjana, ya, kebetulan lagi diberikan amanah, ya. Jadi banyak hal yang bisa kami lakukan. Misalkan, ya, kami bisa mendatangkan pemateri-pemateri nasional, pemateri-pemateri internasional, dan itu tidak bisa dilakukan oleh dosen, oleh kepala ketika tidak ada kegiatan. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan. Bagaimana juga kemarin itu ada kegiatan KPK, ya, ada kegiatan KPK. Jadi KPK mau ke Aceh, ya, itu numpang di UIN, masih numpang sekalian buat acara, sekalian buat acara. Dan panjang ceritanya, ya. Saya cerita secara umum saja. Dan itu susah sekali untuk dipertemukan. Ketika pimpinan-pimpinan itu mau bertemu dengan orang besar, mereka akan susah. Jadi dia menggunakan mahasiswa, ayo kita kerjasama. Bisa jadi program mahasiswa, dan juga kita bisa bertemu tatap muka untuk berbicara hal, apakah hal itu penting, apakah semacamnya. Jadi tadi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh dosen, pimpinan, akan tapi mahasiswa bisa melakukannya. Ya. Oke, ada mahasiswa. Nah, ini saya ambil materi dosen saya. Ya. Ada beberapa mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa. Ini kalau saya aplikasinya bagus sekali sebenarnya. Ada mahasiswa itu tipenya mahasiswa kupu-kupu. Pernah dengar mungkin, ya? Apa itu mahasiswa kupu-kupu? Apa mahasiswa terbang-terbang itu gimana? Kuliah pulang, lagi dah pulang no. Ya, kegiatan hari-hari kuliah langsung pulang, ya. Lalu mau kuliah, ya. Kemudian bantu orang tua Dani jualan atau kesibukan lainnya. Mungkin kalau dah kuliah, mungkin dia kuliah nyampe dah lah, ada buat ada ulang dia baca aja. Rupa kata asing kan. Ya. Nah, dari mereka kita dapat belajar dahulukan kepentingan keluarga. Itu bagus, bukan tidak bagus, ya. Kemudian ada mahasiswa kutu-kutu. Ya, apa mahasiswa kutu? Pernah dengar mahasiswa kutu-kutu? Kan gudeng-gudeng. Kalau gudeng-gudeng, kutu-kutu kalau bahasa Aceh gudeng-gudeng, ya. Kamu gudeng-gudeng, ya. Tapi masa mahasiswa kutu-kutu di sini mahasiswa yang mana kuliah tugas, ya. Jadi ketika diberikan tugas oleh dosen, kadang-kadang di pusaka, ya, kadang-kadang ambil bahan di internet, ya, di copy, paste, kemudian nggak diedit, ya, itu biasa, ya kan? Jadi tipe yang seperti ini yang lebih berorientasi akademik, dan IPK dipatok tinggi dan di atas 4,5. Ada 4,5. Setahu saya IPK itu 4,0 orang. Tapi jarang sekali dapatkan 4,0 orang. Tapi ini dipatok oleh dia 4,5. Kemudian wawasan mungkin lebih luas dibandingkan yang lain karena sering di perpustakaan dan literatur lainnya, ya kan? Ini bagus juga, sangat bagus. Waduh, pustaka.
Dia hanya peduli dengan urusan sendiri. Hanya berumur kok. Duk pusaka, cok buku, ya. Cok buku bacanya urut duk tampil hanya berumur ni. Ya, itu pernah saya bisa itu saya ini gak bongkar saya, tapi hanya buku. Tak bagi kedua-dua. Saya termasuk orang yang sangat jarang ke pusaka. Sangat jarang ke pusaka. Kartu pusaka pun saya buat itu ketika proses penyelesaian kuliah. Itu saya buat. Di penghujung kuliah saya, di situ saya buat kartu pusaka. Mesir Raya juga seperti itu, pusaka Dewi juga seperti itu, pusaka wilayah juga seperti itu. Jangan ikut saya. Jangan ikut saya dan terus jangan ikut saya. Jadi pernah 2 kali saya masuk ke pusaka UIN. Ya, memang teman saya memang kutu buku dia. Itu setiap hari dengan buku bervariasi. Saya ngomong sama dia, ditegur saya, "Baik kamu dah habis lagi. Tengok baca." Iya Allah tigamnya. Padahal itu saya sapa biar apa? Biar dia anggap tidak sombong. Itu sapa saya bilang jangan kamu lagi tengok baca. Bimbing buku latih ada dia kunci kan di situ ya. Biasanya dia itu pintar sekali dan bagus ya, boleh diikuti orang seperti ini. Kemudian ada mahasiswa yang kuda-kuda. Ada yang bayangkan mahasiswa kuda-kuda? Lompat-lompat kuda-kuda ya. Maksudnya istilah kuda-kuda kuliah dagang. Banyak teman kita, termasuk teman saya, mungkin teman-teman Urundran juga lagi kan, ya, yang mana dia itu pergi kuliah kemudian berdagang, ya kan? Pernah saya masuk kuliah sekali, kenapa dia nggak pernah masuk lagi, ya kan? Saya telepon, ya kan? Saya telepon karena saya menganggap itu teman semua. Saya telepon. Dia bilang, "Pak lah, dia nama orangnya pakai, dia tengok makan bau." Ya, dia itu jual kelapa. Itu dari level 2 itu kan, masih jual kelapa. Jadi saya bilang sama dia, kalau sama saya nggak apa, mungkin kalau sama saya, tapi lihat dosennya, saya bilang, lihat dosennya. Kalau dosennya hanya benar-benar, berarti harus tahu. Karena tujuan Anda itu kuliah untuk selesai, ya kan? Tujuan kuliah untuk selesai. Oke, sambil mencari uang nggak masalah, tak meringankan beban orang tua. Tapi hal utama itu kuliah dan wajib diselesaikan. Ya. Jadi dia itu jualan kelapa, kadang-kadang ke Mesir Raya ambil kelapa, Mesir Raya cuma dia sana. Ya. Ambil kelapa kemudian jual. Gitu. Kemudian ada mahasiswa tipenya. Tipe mahasiswa kura-kura. Kura-kura itu apa? Baneng kan? Baneng kan? Baneng. Mahasiswa kura-kura. Apa itu mahasiswa kura-kura? Yang Pak Rizki, kau kenal Bang Rizki ya? Bang Rizki bukan abang mata binatang lu. Ini cuma untuknya macam kan? Singkatan macam. Mahasiswa kura-kura itu mahasiswa yang sering sekali kegiatannya itu biasanya itu dia kuliah rapat. Jadi dia kuliah kadang-kadang ada mau kuliah rapat. Ini kena saya termasuk nanti kue ini sebenarnya. Ya, sibuk rapat kerja, rapat koordinasi untuk keperluan organisasi, akademis, event dan lain-lain. Ya, belajarlah untuk pengalaman di lapangan seperti mahasiswa ini. Ini kalau kelebihan seperti ini. Jadi saya pernah itu, jangan dicontoh saya ya. Ini negatif ya, tapi bagi saya positif ya. Saya pernah itu final nggak masuk saya final. Ketika itu ada rapat persiapan acara, saya lebih milih rapat persiapan acara ketimbang final. Jangan ikut saya sekali ya. Positif bagi saya apa? Karena dosen yang masuk pada hari itu memang dosen yang suka organisasi juga. Saya telepon beliau, "Pak, lagi mana mau? Pokoknya ni mau persiapan event besar 32. Mana boleh kasus selama nanti."
Nah, itu positif bagi saya. Kenapa? Seperti yang saya katakan pertama tadi, saya bisa nongkrong di prodi, ya. Kenapa? Karena sudah kenal. Itu keuntungan kita berorganisasi. Kita bisa mengenal dengan ketua prodi, dengan sekretari prodi, dengan staf-staf di prodi, kemudian dengan dekan, dengan rektor. Jarang-jarang banyak mahasiswa yang ingin duduk, bukan duduk, melihat rektor, dan melihat saja rektor, ya kan? Ada mahasiswa seperti itu banyak, ya, yang tidak menampakkan kesempatan seperti itu. Akan tetapi mahasiswa yang berorganisasi itu, ya, mereka itu bukan hanya saja melihat, jabat tangan dan duduk seruangan lagi. Romantis kan? Nah, seperti itu salah satu kelebihannya. Jadi dikenal, ya, dan hingga hari ini komunikasi lancar, ya, dengan apa kabar dan sebagainya. Nah, kemarin saya dengar khutbah Jumat Prof Farid di Masjid Lan, ya, di Masjid Lan komplek lah, ya. Biasanya beliau telepon, setelah acara telepon lagi. Jadi telepon saya kemarin dan beliau bicara itu keras sekali, ya, tergantung keadaan saat itu, ya. Ngeri sekali, uratnya beda beliau. Bayangkan, uratnya segini. Anda aja bingung kan? Bagi orang-orang yang belum pernah mendengar, boleh ceramah ini. Nah, kan? Jadi beliau itu semakin tidak ada jabatan, semakin keras ngomongnya. Ya, ketika ada jabatan, tahan-tahan sedikit, walaupun keras. Nah, kenapa tahan-tahan? Jangan kena undang-undang. Tapi hari ini, ya, undang-undang fungsi. Hari ini ketika tidak ada jabatan lagi, ngomongnya keras sekali, tapi di atas kebenaran.